来者何人？秦昊不是这般。谢爷！爹，千万保重，爷爷去给你找好吃的。是那个10号。还寻到上界来。Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan hari Jumat nih bos, akhirnya kita bakal melanjutkan lagi si cucu yang overpower satu ini ya guys. Apalagi di part kali ini, kita semua bakal melihat akhirnya Shihao dan si kakek itu benar-benar bakal bertemu. Tapi mereka dalam kondisi yang super duper sengit, jadi mesti bertarung baru bisa ngobrol ya guys. Seseru apakah pertemuan kedua kakek dan cucu satu ini? Nah langsung saja kita review sedikit dulu buat part kemarin biar nggak lupa, dimana kita semua sudah melihat Shihao terus mencari keberadaan si kakek. Dia dibantu oleh si ulat dewa yang mencarikan petunjuk. Pada akhirnya mereka memasuki sebuah jalur yang menembus langsung ke tempat terdalam dari Pulau Iblis. Sesampainya Shihao ke sana, dia melihat si kakek sudah dijebak oleh sebuah formasi khusus, di mana formasi itu membuat seperti sangkar yang tidak bisa kabur. Gak ada pilihan, kakeknya Shihao harus bertarung penuh melawan orang-orang dari klan Qin, sehingga pertarungan pun terus terjadi. Sementara Shihao bersiap melancarkan serangan penghancur, mencoba menerobos pertahanan itu dan keluar. Kita pun masuk ke intro ya guys. Shihao yang mencoba menerobos pertahanan di sana itu langsung disadari oleh orang-orang dari Gunung Pulau. Shihao berteriak memanggil si kakek. 来者何人？ Membuat orang-orang dari Gunung Pulau segera bergerak, tidak ingin membiarkan mereka bertemu. Pada akhirnya Shihao berhasil masuk ke dalam formasi itu. Mereka terus menyerang Shihao, tidak membiarkan dia mencapai ke sisi si kakek ya guys. Serangan terus dilancarkan. Sementara Shihao sibuk melawan si nenek, sang kakek melawan para kroco-kroconya. Setahu kakek, Qin Hao mukanya enggak seperti itu. Tapi katanya juga Shihao sudah meninggal ya kan? Qin Hao不是这般人。Pada akhirnya mereka berdua sempat bertukar tatapan. Si kakek segera membantu cucunya, segera melancarkan serangan combo mengenai telak si nenek peyot guys. Shihao mengeluarkan jarum iblis, mementalkan semua orang yang ada di sana. Mantap, kuat banget. Sehingga akhirnya guys, kita bisa melihat reuni antar kedua kakek dan si cucu. Si kakek awalnya hampir tidak percaya. Dia akhirnya bisa melihat sosok cucunya yang masih kecil, cucu yang sangat dia sayangi, Shihao yang berada di alam bawah. Semua kenangan bersama si cucu pun terus bermunculan guys. Waktu-waktu itu sungguhlah bahagia. Bahkan saat terakhir kali mereka bertemu, di mana si kakek pamit pergi mencarikan obat buat si kecil Shihao. 爹，千万保重，爷爷去给你找好吃的。浩儿，在家好好听。您呢，总是这么惯着他。 Tapi nampaknya si kakek sudah terluka parah. Shihao sudah sejauh ini naik ke alam atas hanya demi mencari sang kakek. Reuni ini tentu sangatlah berarti ya guys.
Sang kakek merasa begitu bangga, tidak hanya hidup, tapi cucunya kesayangan ini juga berhasil naik ke alam atas. 是那 还寻到上界来了。 Orang-orang dari klan Qin percaya kalau sampai berita Shahao masih hidup itu tersebar, bakal menyebabkan kekacauan besar guys. Jadi harus mereka selesaikan sekarang juga. Tapi apakah kalian bisa menghentikan pemuda tertinggi satu ini? Apalagi ada sang kakek yang overpower. Orang-orang dari klan Qin pun mempersiapkan formasi khusus. Dari formasi itu muncul lebih banyak lagi pasukan assassin. Waduh, ini bakal rumit ya. Segera pertarungan pun terjadi. Dua kakek dan cucu berlawan puluhan pasukan assassin klan Qin. Tapi bukan hanya memanggil bala bantuan. Formasi itu juga menekan Shahao dan sang kakek. Menyadari tidak bisa seperti ini terus-terusan, Shahao bakal menghancurkan pemicu formasi, sementara kakeknya bakal mengalihkan perhatian. Rencana pun dilakukan, Shahao langsung menggunakan batu dewa untuk membantu. Si batu dewa dilempar menghancurkan pemicu formasi. Semuanya dihancurkan, bukan cuma dihancurkan ya guys. Dia bakal menghisap esensi-esensi yang tertinggal. Ini batu kecil-kecil, tapi makan terus taunya. Formasi penekan sudah hancur. Waktunya bagi kedua kakek dan cucu mengeluarkan ultimate atau kekuatan terkuat. Sang kakek melancarkan sebuah panas sakti, dikombo dengan pedang iblis Shahao. Itu berhasil menembus formasi pelindung di sana dan menghancurkannya guys. Mantap. Si nenek peot nggak mau tahu. Gimana pun caranya harus menghilangkan kedua cucu dan kakek ini dari muka bumi. 必定走不掉，不怎样？凭他的身体， Jangan biarkan kabur. Sebelumnya, Shahao sempat menilai kupu-kupu sayap perak yang dikendalikan oleh ulat dewa itu cukup hebat. Jadi sekarang dia mencoba mengendalikannya menggunakan sang ulat dewa untuk mengelilingi mereka semua. Sedari awal, Shahao menghancurkan formasi penjebak bukan untuk kabur ya guys, melainkan menghabisi orang-orang dari klan Qin ini. Dan tuar, mereka semua benar-benar dibuat meninggoy dengan si kupu-kupu perak. Mantap. 英杰以四面合围，替我多谢大家。 Sang kakek sempat kaget melihat kehebatan cucunya satu ini. Seakan-akan tidak percaya. Cucu yang dulu masih kecil ya kan, kecil-kecil, tapi sekarang udah sebesar dan sekuat ini. Shahao menghampiri beberapa musuh klan Qin yang masih hidup dan bertanya, siapakah kalian? Sang musuh mengaku mereka berasal dari klan Qin. Kelompoknya dibuat khusus untuk menangani beberapa masalah yang tidak terlihat di depan publik. Jadi seperti assassin gitu guys, menghilangkan nyawa orang tanpa diketahui. Orang yang menyuruh mereka disebut sebagai Kuang Tianshi atau malaikat cahaya, ditambah satu petinggi dari klan Qin. Jadi total ada 2 orang nih yang membayar kelompok assassin ini untuk menghabisi memburu kakeknya Shahao. Dan katanya orang yang disebut sebagai Kuang Tianshi itu atau malaikat cahaya berasal dari utusan kerajaan surgawi. Yes, benar ya guys. Kerajaan surgawi memang sedari awal sudah menjadi musuhnya Shahao. Tapi saat Shahao ingin bertanya soal keberadaan Ahman, Qing Hao dan kedua orang tuanya, tiba-tiba sang musuh itu diserang sampai menjadi debu oleh si nenek peot. Membocorkan informasi sama aja berkhianat. Dengan segenap kekuatannya, dia mengeluarkan formasi penghancur, mencoba menghabisi semua yang ada di sana guys.
Untungnya Shahao dan si kakek masih sempat kabur. Shahao mencoba memastikan kalau dia memanglah cucu yang asli. 如今我在上 Sang 界行 kakek 走， percaya 你出声 dong, mau dari wajah ataupun alis, mereka berdua masihlah mirip-mirip. Apalagi saat bertarung tadi, jelas si kakek percaya 脸 semuanya 庞也 dong. 还是和爷爷那么，眉毛跟爷爷的。不回你，玉蝶是一窝，爷爷可没那么傻。 Sang cucu yang sudah puluhan tahun tidak bertemu. Tapi sial, si kakek terluka parah. Dia harus terjatuh sekarat. Dirinya sudah kabur begitu lama dari kejaran para asasin, takutnya tubuhnya enggak bisa bertahan lebih lama lagi. Shahao segera mengeluarkan semua obat suci yang dia dapatkan untuk menyembuhkan si kakek. Tapi sang kakek malah menghentikannya. Yang ternyata guys, tubuh yang sekarat ini cumalah tubuh roh, bukan tubuh asli. Jadi kakeknya sebenarnya aman-aman aja guys. Waduh, untung aja ya. Kalau bener meninggal sih kacau banget tuh. Masa iya baru ketemu udah melinggui aja ya kan, parah banget. Sang kakek memperingatkan Shahao agar berhati-hati dengan kerajaan surgawi. Mereka itu sangat kuat. Tubuh asli si kakek juga sudah meninggalkan pulau iblis ini sedari lama. Tapi dia sempat menemukan darah sejati terlarang, peninggalan Raja Iblis. Jadi sengaja dia tinggalkan tubuh roh mencari darah itu dan berhasil membuat terobosan. Tapi karena terlalu sibuk memurnikan darah sejati, sang kakek malah melewatkan kesempatan untuk bertemu cucunya Shahao. Si kakek meminta maaf tidak bisa menemani cucunya dalam perjalanan kali ini. Dan dia pun menghilang guys. Yah, nggak kejawab tuh. Tubuh aslinya ada di mana coba? Tapi nanti Shahao pasti menemukannya kok. Jadi kalian semua sabar aja ya. Sabar dan tenang. 我很快就会找到。 Sementara di sisi lain, tepatnya di monumen kuno, sudah ada banyak orang di sana. Ada juga Li Yunchong guys. Dia kaget saat melihat nama Huang terpampang tepat paling atas. Dirinya jadi mengingat Shahao yang memperkenalkan dirinya sebagai Huang. Tidak pernah menyangka orang yang bertukar kemampuan dengannya ternyata seorang jenius dengan nama terukir di paling atas monumen. Dia memuji seorang Shahao yang walaupun sudah kuat, tapi tidak segan meminta orang lain mengajarkan teknik lain. Dari situlah Yunchong merasa senang guys. Pernah bersaing dengan sang jenius Huang, aka Shahao si pemuda tertinggi. 是我李云聪的元法。 Di sisi lain, Shahao bakal menyebarkan berita kalau kerajaan surgawi itu mencoba menghabisi kakeknya. Tentu dia tahu ini semua dikarenakan kerajaan surgawi guys. Tapi dia penasaran, si adiknya Qin Hao itu kan bakal memasuki alam rahasia surgawi. Tapi kok si kakek nggak mau menemuinya, nggak mau mencarinya ya? Mungkin ada hubungannya sama kerajaan surgawi lagi nih. Shahao pun makan di sebuah restoran. Dia menguping pembicaraan orang-orang yang sedang asik menggosipkan Qin Hao si adik. Katanya bakal ada kompetisi yang bakal diikuti oleh Qin Hao. Tapi rumor mengatakan salah satu tulang milik Qin Hao itu adalah punya kakaknya yang berasal dari dunia bawah. 有一块来自下界。 Namun, banyak juga orang yang gak percaya guys. Berpikir kalau punya tulang tertinggi, masa iya mau kasih orang lain ya kan? Semua digosipkan sama mereka guys. Sampai berita kakeknya Shahao yang diburu oleh kerajaan surgawi, itu mereka omongkan juga. Yes, ini semua adalah ulahnya Shahao ya kan? Sengaja berita itu disebarkan supaya nama kerajaan surgawi jadi buruk guys. Tapi sedang asik makan, tiba-tiba di luar terjadi kegaduhan. 父也在关注此事，我的事件传开， 真是无情啊！是啊，引入元天秘境丽莎。 Ternyata ada orang-orang penting yang datang guys. Mereka adalah gerombolan yang bakal mengikuti kompetisi ujian di alam rahasia. Kita sebut sebagai para jenius ya.
Bahkan orang-orang dari prefektur Tianshan itu juga muncul. Xiao Hao memperhatikan mereka satu persatu dan dia akhirnya melihat ada 3 sosok yang sangat dia kenali. Yes, itu adalah kedua orang tuanya Xiao Hao bersama si Qin Hao guys. Wadidaw, pas banget ketemu ya. Lantas gimanakah cara Xiao Hao menemui mereka? So langsung saja kita masuk ke bagai spoiler buat part 119 One Man Shouji yang bakal rilis lagi di minggu depan nih. Buat yang gak sabar, cus langsung saja jadi guys. Yes, Xiao Hao gak perlu terburu-buru bertemu dengan mereka semua. Dia mengeluarkan si burung sayap perak yang sempat mengikutinya kemarin. Tapi sepertinya kondisinya sedang buruk. Sementara Xiao Hao mencoba menemui kedua orang tua dan adiknya, itu malah dihalang oleh para penjaga. Dan lucunya nih guys, ada orang yang mirip banget sama Xiao Hao nih. Apa ini ya, kok bisa mirip gitu tuh? Tapi untuk sekarang bukan itu hal yang terpenting. Karena kompetisi ujian akhirnya dimulai. Semua jenius langsung masuk ke sebuah formasi portal. Mereka masing-masing diberikan sebuah taring berisikan batu di tengahnya. Sementara Xiao Hao menonton dari luar guys. Dan kompetisi pun dimulai. Ada juga pria Chan yang ikut. Sepertinya yang tadi mirip Xiao Hao itu adalah tubuh klonnya Xiao Hao alias tubuh jiwanya guys. Tapi kayaknya agak nggak mungkin juga sih. Mau ngapain coba dia pakai tubuh jiwa mengikuti kompetisi ya kan? Jadi penasaran asli. Dan seperti biasa, update lagi nanti untuk part 116 episode 211 ya, yang kalian tunggu-tunggu tentunya. Yes, di hari Jumat lagi ya guys. Satu hal yang pasti, cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat guys yang sudah nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.